الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah qaidil mujahidin fi sabilillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa menjadi bagian dalam acara bersejarah malam hari ini. Teman-teman saya di Gaza, kalau melihat orang-orang Indonesia berkumpul sebanyak ini, pesan mereka sama. Apa mereka bilang? Akhi Muhammad, madam hadal jumu' mawjud, fanahnu bi khair. Wahai akhi Muhammad Hussein, selama perkumpulan aksi semacam ini masih ada di Indonesia, maka kami baik-baik saja. Takbir. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya datang ke Gaza 2010, tiba 2011. Saya ke Gaza hijrah. Karena keberadaan saya di Gaza ini tidak lain adalah ambisi dan visi misi seorang ayah, seorang ibu. Ayah saya rahmatullah alaih, Ustadz Haji Muslim, sejak lama itu memang memiliki rasa amarah yang tidak bisa dia curahkan. Sama kayak kita, Pak. Kita hari ini melihat Gaza dimobadir anak-anak. Kita di Gaza dibunuhi setiap hari. Dan kita marah sebetulnya pada diri kita karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dirasakan oleh ayah saya selama puluhan tahun. Maka kemarahan itu dia lampiaskan pada anak-anaknya. Dia mulai menanamkan kepada kami anak-anaknya bahwa kalau kamu besar, kamu harus punya ambisi untuk ikut menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Beliau menanamkan kepada kami mindset bahwa jarak antara kamu dengan Al-Aqsa meskipun jauh tidak mengurangi kewajiban kamu sebagai umat Islam, tidak mengurangi kewajiban kamu sebagai umat Muhammad untuk memperjuangkan ambisi besar ini dengan mengerahkan darah dan nyawa kalian. Takbir. Maka saya ke Gaza, alhamdulillah, saya juga menjadi bagian dalam tim Rumah Sakit Indonesia. Saya kuliah di sana jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Islam Gaza. Ini kampus yang didirikan oleh seorang pejuang, orang yang lumpuh, tua, tapi paling ditakuti oleh Zionis dan Amerika, Syekh Ahmad Yasir rahmatullah alaih. Kampus ini isinya para pejuang dan melahirkan para pejuang. Ismail Haniyah, Yahya Sinwar, Abu Ubaidah, semua itu satu alma mater sama kami di Gaza. Selesai satu syariah, saya kuliah lagi diploma. Jurusannya unik, hanya ada di Gaza. Jurusannya Asy'un al-Israiliyah, urusan keisraelan. Iya serius. Jadi saya mempelajari Israel dari semua dimensinya. Sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militer. Sampai saya sekarang bisa bahasa Ibrani. Ani midabir avritov meot kotefikore. Karena bagi saya, kita harus mengenal siapa musuh kita. Maka ada dalam peribahasa dalam bahasa Arab, man ta'alama lughata qaumin amina makrahum. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, satu keresahan terbesar saya selama saya di Gaza, 12 tahun saya tinggal di Gaza, adalah kenapa umat Islam tidak konsisten. Betul ya? Tidak istiqomah. Padahal Zionis itu konsistennya luar biasa itu. Padahal Israel itu istiqomahnya luar biasa itu. Setiap hari menjajah, setiap hari membunuh. Kenapa umat Islam ini konsistennya setahun sekali? Kenapa? Itu saya pelajari. Saya observasi dari jauh. Ternyata masalahnya adalah mindset. Kita masih berpikir bahwa kita ini di luar arena, di luar ring. Maka 2021 itu terakhir kali saya bertemu dengan sosok Ismail Haniyah. Kalau di Gaza sering saya ketemu, bahkan beliaulah yang akhirnya meyakinkan calon mertua saya untuk menerima saya sebagai menantunya. Nah, tapi saya akan membahas pertemuan terakhir saya di Istanbul. Dia kumpulkan para hadirin
beberapa delegasi umat Islam hari itu yang hadir. Kemudian dia menyampaikan 2 pesan yang menampar wajah kami saat itu. Dan saya merasa harus menyampaikan 2 pesan ini kepada antum semua. Pertama dia bilang, ya ahbabina, i'lamu bi anna hadhihi al-qadiyah laysat qadiyah hududiyah, walakinnaha qadiyah wujudiyah. Pertama dia jelaskan bahwa bangun wahai umat Islam. Ketahuilah bahwa masalah di Palestina ini bukan masalah perbatasan. Ini bukan masalah perebutan wilayah. Ini bukan hanya masalah politik. Tapi ini masalah eksistensi. Ini masalah dominasi. Ini masalah hegemoni. Maka kalau saya menggunakan istilahnya Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, Israel laysat daulah, innaha masyru'un, isti'mariyun, salibiyun, istratejiyun, gharbiyun. Israel bukanlah sebuah negara, tapi Israel adalah proyek kolonial salibis barat strategis. Kalau bahasa Inggrisnya buffer state, ad-daulah al-azilah. Dia bukan sebuah negara yang terbentuk natural seperti Indonesia. Ketika proklamasi memang sudah ada rakyatnya, sudah ada benderanya. Israel tidak. Makanya dikatakan oleh Ismail Haniyah, hada laysat hududiyah, walakinnaha wujudiyah. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, antum lastum mutadaminin, antum dohayah dan ihtilal. Bangun, tidak pantas keluar dari mulut kalian istilah solidaritas. Kepedulian itu tidak menggambarkan hubungan kita dengan warga Palestina. Kalau kita masih menggunakan istilah peduli, kami hari ini berkumpul karena kami peduli Palestina, maka kita sedang mendeklarasikan diri bahwa kita tidak terlibat dalam masalah ini. Kita hanya peduli kepada mereka. Seperti ada bencana kemanusiaan, bencana alam, banjir misalnya, atau gempa bumi. Kita masih berinteraksi dengan Palestina seperti hal ini nggak boleh. Kalau masalah gempa bumi, ya kita bantu sekali selesai. Alhamdulillah gugur kewajiban kita. Tapi masalah ini tidak. Karena kita ini korban. Dia katakan dengan jelas, sebagaimana kami ini korban, kalian tuh korban. Kita baca Pak, statement-statement para petinggi-petinggi Eropa itu. Joe Biden tahun 86, dia pernah mengatakan, if Israel didn't exist, wouldn't exist, we America should invent one. Dia bilang, kalau sekiranya Israel itu nggak ada, kata Joe Biden ya, Amerika punya kewajiban untuk membuatnya. Karena keberadaan Israel ini adalah menjaga kepentingan Amerika. Tahun 2010, Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol, apa dia bilang? If Israel go down, we all go down. Kalau Israel runtuh, kami semua Barat runtuh. Apa kata Theresa May, Perdana Menteri Inggris, 2010? Dia katakan, kami Inggris, kami sangat bangga karena kami telah mendirikan Israel. Itu adalah pencapaian terbaik dalam 1 abad terakhir dari Inggris. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa ketika Gaza bertempur melawan Israel, itu yang panik Barat. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, Spanyol, Prancis, semuanya melihat ini bukan masalah dua politik dua negara. Ini masalah masa depan kita. Kalau Israel runtuh, maka peradaban Barat runtuh. Kalau peradaban Barat runtuh, maka siapa yang akan bangkit? Umat Islam. Kita yang sedang dicegah kebangkitannya. Makanya kata Ismail Haniyah, bangun. Kalian itu bukan penonton, kalian itu korban. Karena yang sedang dicegah adalah kebangkitan kalian. Tapi masalahnya Pak, keberhasilan tertinggi sebuah penjajahan bukanlah ketika mereka berhasil menghabisi korbannya. Sekali lagi perhatikan. Kesuksesan puncak sebuah penjajahan bukanlah ketika mereka berhasil membumi hanguskan korbannya. Bukan. Tapi keberhasilan tertinggi sebuah penjajahan adalah ketika mereka berhasil meyakinkan si korban bahwa kalian tidak terjajah. Tidurlah kalian semua. Maka serangan 7 Oktober hari itu tercipta karena umat Islam di Gaza sudah lelah. Kami harus bangunkan umat Islam yang tertidur ini. Maka dari itu mereka mengorbankan darah dan nyawa mereka agar kita terbangun. Jadi konsistensi kita sangat diperlukan. 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum
Wahai umat Islam, apabila rusak penduduk bumi Syam, penduduk Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah, fala khairu fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian semua. Apa artinya? Jaga baik-baik bumi Syam. Kalau mereka hancur, kalian hancur. Itu difahami oleh Barat. Makanya Barat hari ini nggak perlu repot-repot datang kirim militer ke Indonesia, kirim militer ke Malaysia, kirim militer ke Spanyol, ke Brunei, ke Arab Saudi, nggak perlu. Cukup hancurkan, rusak bumi Syam, maka rusak umat Islam hari ini. Maka tugas saya hari ini membangunkan, menyampaikan semangat ini kepada antum semua. Dan ketika saya kuliah di Gaza, ada satu yel-yel, ini yel-yel 1000 umat sebetulnya. Biruh, bidam, nafdi kaya Aqsa. Dengan nyawa, dengan darah, kami akan bebaskan Al-Aqsa. Tapi sudah di-upgrade hari ini. Yel ini sudah di-upgrade oleh sahabat saya, Dr. Ahid. Biruh, bisoruh, nafdi kaya Aqsa. Biruh dengan nyawa, bisoruh dengan rudal, nafdi kaya Aqsa. Kami akan menebus semua ya Aqsa. Kalau selama ini saya dipimpin oleh orang-orang Gaza, saya teriak-teriak. Sekarang saya mau sampaikan sanad yel ini kepada antum semua, gitu ya. Biar sanadnya bersambung dengan Gaza. Siap ya? Biruh, bisoruh, nafdi kaya Aqsa. Sekali lagi biruh dengan nyawa, bisoruh dengan rudal, nafdi kaya Aqsa, kami akan menebus semua Aqsa. Biruh, bisoruh, nafdi kaya Aqsa. Angkat tangan tinggi-tinggi, semuanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bisoruh, nafdi. Lebih semangat. Bisoruh, nafdi. Lebih keras. Bisoruh. Takbir. Ustadz ini radikal. Bagaimana umat Indonesia ini diajak untuk menghapus Israel. Kita ini sedang mewujudkan cita-cita para founding father kita. Ketika kita berteriak hancurkan Israel, kita sedang mengawal konstitusi undang-undang kita. Ingat alinea pertama apa? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka dari itu penjajahan harus dihapuskan. Dan hari ini yang sedang menjajah Israel, Zionis, kita hapuskan. Kita sedang mengawal konstitusi ini agar kita tidak menjadi orang-orang hipokrit. Maka dari itu, saya sangat senang sekali malam hari ini, Masya Allah ya, terkumpul kurang lebih 1 miliar. Nah ini momennya pas ini Pak, kalau fundraising seperti ini. Mohon maaf ya, ini saya curhat sedikit. Sejak saya dievakuasi dari Gaza, saya hidup di Gaza 2011. Saya merasakan berbagai agresi militer tahun 2012, 8 hari. 2014 kami digempur 50 hari. 2021 kami digempur 14 hari. 2023 saya sempat merasakan genosida selama 40 hari. Saya pikir-pikir, Israel kenapa kali ini senekat itu, seberani itu? Ternyata setelah saya renungi, karena kita umat Islam selama ini membentangkan karpet merah kepada Israel untuk membantai Gaza. Dengan apa? Dengan respon kita yang naik turun. 2008 mereka bombardir Gaza selama 22 hari. Umat Islam berteriak, menangis, tapi nggak lama, lupa lagi, tidur lagi. Oh, begini doang. 2012 mereka serbu lagi, 8 hari, dibombardir. Kita semua nangis berjamaah, donasi berjamaah, redup lagi, nggak lama. 2014 terus terjadi. Akhirnya mereka tiba pada kesimpulan, umat Islam hari ini tidur. Kita habisi mereka, genosida 1,5 tahun tidak berhenti. Itu semua karena peran kita yang selama ini tertidur, tidak mengawal Gaza hari per harinya. Kita tidak konsisten. Apa penyebabnya? Karena mindset. Kita masih berpikir di luar ring. Kita kasih air minum kepada petinju itu. Ayo bantu terus kuat. Kita tuh dalam ring. Maka saya ketika dievakuasi dari Gaza. Tanggal 14 November 2023. Sampai saat ini saya diundang oleh ratusan masjid Pak. Kampus, Majelis Taklim. Nah ketika saya diundang. Saya kasih persyaratan kepada yang ngundang. Saya akan hadir, siapapun yang ngundang saya untuk bicara saya akan hadir, tapi saya ada syarat-syaratnya. Yang pertama saya bilang, kalau bikin spanduk kajian, misalnya hadir di masjid tertentu gitu ya, masjid, saya nggak bicara tempat ini ya, masjid. Hadiri kajian Muhammad Hussein Gaza, tolong jangan ada embel-embel, siapkan infak terbaik. Siapkan donasi terbaik. Kalau momen kayak gini, ini pas, memang ini momennya untuk fundraising. Tapi kalau kajian-kajian di masjid, mohon. Jangan jadikan kajian-kajian itu money oriented. Saya khawatir
Kalau kajian-kajian kepalestinaan template seperti ini, ada syekh dari Gaza datang bicara setengah jam, isinya itu aja, nggak ada yang baru. Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam, betul ya? Palestina tempat Islam Miraj. Kemudian diputar video-video kehancuran, lalu fundraising dalam masjid. Saya khawatirkan kalau konsepnya seperti itu, nanti para audiens setelah memberikan harta sisa, lalu dia pulang ke rumah dengan membawa pemikiran, alhamdulillah, sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Serendah itukah kita memandang isu Palestina ini? Serendah itukah kita memandang hubungan kita dengan Masjidil Aqsa? Kita ukur dengan donasi kita yang gak seberapa. Maka saya tegaskan hari ini, wahai para mujahidin di Solo, ingat, visi misi pembebasan Masjidil Aqsa adalah proyek seumur hidup. Selama Masjidil Aqsa terjajah, selama kita masih bernafas, selama jantung kita masih berdetak, maka selama itu kita punya kewajiban untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa dengan seluruh yang bisa kita lakukan. Takbir. Ini perjuangan bukan ambisi remeh-temeh. Jangan dinomorduakan perjuangan ini. Ini perjuangan yang tidak hanya harus melibatkan kita. Ini harus melibatkan anak-anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita. Kalau Barat aja totalitas mensupport Israel, mereka mati-matian mensupport Israel, kenapa kita masih memberikan yang sisa untuk Palestina? Memberikan harta sisa, tenaga sisa, waktu sisa, pikiran sisa. Itulah kenapa kita enggak konsisten. Karena kita masih menganggap ini sebagai isu sekunder. Demi Allah, sekiranya Nabi SAW masih hidup hari ini, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan menjadi target utama beliau untuk diperjuangkan. Tapi karena beliau sudah wafat dan kita umatnya punya kewajiban itu. Kenapa kita menomorsekiankan perjuangan ini? Ini adalah warisan. Masjidil Aqsa ini pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Yang ia berhasil dibebaskan setelah Nabi SAW membangun anak-anak tangga pembebasan sampai 15 Hijriah. Umar bin Khattab bebaskan Masjidil Maqdis. Setelah mengorbankan ribuan, ratusan nyawa umat Islam hari itu. Kemudian warisan semangat ini turun kepada Zangkiyah, Nuruddin Zangki. Kemudian sampai pembebasan Saladin Ayyubi. Lagi-lagi mereka juga mengorbankan darah dan nyawa mereka. Mereka tidak pernah menomorduakan ambisi ini. Kenapa kita masih menomorduakan ini? Maka dari itu, mulai hari ini tidak cukup kita hanya berdoa. Gaza sudah terlalu hancur. Gaza sudah terlalu menderita. Tidak cukup berdoa, hanya boikot. Kita harus bergerak hari ini. Nggak harus ke Gaza karena nggak mungkin juga kita. Tapi paling tidak mindset, pemikiran. Mulai hari ini bangun lingkungan jihad di tengah rumah kita. Anak-anak kita sampaikan, tanamkan pada kepala mereka. Wahai nak, apapun cita-citamu nak, apapun profesimu ke depan nak, jadikan itu sebagai bantu loncatan media untuk kamu berkontribusi dalam pembebasan Masjidil Aqsa. Takbir. 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1187 Masehi. Hari Jumat ketika Saladin Ayyubi berhasil bebaskan Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis hari itu, beliau kumpulkan seluruh pasukannya, lalu beliau katakan seperti ini, perhatikan. La tazunnu bi annani harartul bilad bisuyufikum, walakinnani harartul bilad bil qalam al-qadi al-fadil. Kata dia, jangan kalian kira bahwa kami membebaskan tanah ini melalui pedang-pedang kalian, bukan. Tapi kita semua bebaskan negeri ini dengan menggunakan penanya Al-Qadi Al-Fadil, gurunya Salahuddin Abdurrahim Al-Bisani. Beliau menjelaskan pada kita hari ini pentingnya merubah mindset. Bahwa kita tidak hanya peduli atau solidaritas. Kita adalah korban. Kita adalah korban. Maka please mulai hari ini tataplah Gaza dari kacamata korban. Berinteraksilah dengan isu ini dari kacamata korban. Insya Allah kalau kita sudah masa korban Pak, insya Allah kita akan punya amarah yang sama seperti amarah yang dimiliki anak-anak Gaza hari ini. Kalau kita sudah merasa korban, kita akan merasakan sakit dan perih yang sama seperti yang dirasakan oleh kaum wanita di Gaza hari ini. Kalau kita sudah merasa korban, kita akan punya konsistensi dan keistiqomahan yang sama seperti yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang di Gaza. Takbir. Dan terakhir, karena saya harus bergerak ke Klaten hari ini untuk mengejar kereta.
Saya mau menyampaikan pesan untuk Netanyahu dari Solo. Siap ya? Masih sama yel-yelnya. Birruh, bisaruh, nafdi kaya aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan buat kawan dan buat lawan. Kami tidak ridho, kami tidak rela melihat genosida terus berlangsung. Kami tidak bisa berpura-pura hidup normal, sementara kami melihat anak-anak kami dibunuh setiap hari di Gaza. Maka pesan untuk Netanyahu, untuk orang-orang Zionis, baik Zionis asli maupun Zionis pesek. Ingat, satu nyawa yang kalian bunuh di Gaza hanya akan melahirkan ribuan nyawa yang siap untuk menggantikan perjuangan mereka dari kota Solo. Takbir! Demi Allah, satu anak Gaza yang kalian bunuh di Gaza, yang kalian bantai di sana, hanya akan memotivasi kami para ayah untuk mendidik anak-anak kami untuk menjadi para mujahid-mujahid yang siap menggantikan peran para syuhada yang telah meninggalkan barisan mereka. Takbir! Maka malam hari ini kami dari Solo ingin mentajdid, memperbaharui komitmen kami kepada Palestina, kepada Masjidil Aqsa, kepada jalur Gaza, kepada Baitul Maqdis, bahwa kami siap untuk mengorbankan hal yang paling berharga yang kami miliki demi menyelamatkan Masjidil Aqsa, demi membangkitkan kembali umat Islam. Birruh, bisaruh, nafdi kaya Aqsa. 1, 2, 3. Birruh, bisaruh, nafdi kaya Aqsa. Lebih keras. Birruh, bisaruh, nafdi kaya Aqsa. Sekali lagi. Birruh, bisaruh, nafdi kaya Aqsa. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.